Gejala kanker paru umumnya biasanya adanya batuk, yaitu batuk lama seperti lebih dari 14 hari, terus kemudian bisa disertai adanya sesak, selain itu bisa juga disertainya adanya batuk darah, adanya penurunan berat badan, dan adanya keluhan-keluhan penyerta lain seperti itu. Terus apabila adanya keluhan yang saya sebutkan tersebut dapat diperiksakan ke dokter spesialis paru terdekat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau saya tanya penyakit apa sih yang paling mengerikan bagi Anda? Pasti salah satu jawaban di top 3 adalah kanker. Nah, kanker ini kan manifestasinya bisa ke berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya bikin ngeri adalah ketika kanker ini terjadi di paru. Ngeri karena paru adalah sistem pernapasan kita gitu ya. Sehingga kalau ada gangguan di paru, apalagi kanker, ini bisa bahaya banget. Nah, selama ini tuh kita selalu mengidentifikasi kanker paru ini identik dengan mereka-mereka perokok aktif. Nah, apakah hanya berbatas pada perokok aktif saja yang berisiko mengalami kanker paru atau pasif, atau mungkin ada beberapa kondisi yang lain di mana orang ini rentan mengalami kanker paru? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar kanker paru. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan pernapasan. Untuk bahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anita Nur Karisma SPP AIVOKA, dokter spesialis paru dari Ciputra Hospital Citra Raya. Assalamualaikum Dr. Anita, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas seputar, agak serem sih ya, paru terjadi kanker. Karena kan kita ngerti paru itu untuk bernapas lah ya gitu. Kita manusia kan bisa hidup karena bernapas gitu ya. Terjadi cancer nih di paru, itu kan bahaya banget. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan paru dulu ya dok ya. Yang pertama, asbes nih. Katanya bisa menimbulkan penyakit paru. Wah, di Indonesia ini nggak ngerti ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia ini itu banyak sekali bangunan yang nggak hanya bangunan kayak gudang gitu ya, ataupun non tempat tinggal, non hunian itu yang menggunakan asbes. Ada juga yang hunian rumah itu juga menggunakan asbes. Sayangnya di masyarakat kita ada anggapan bahwa ketika orang ini menggunakan asbes dalam jangka waktu yang lama, ini bisa bermasalah di parunya, bahkan bisa menyebabkan kanker. Betul nggak sih? Oke, langsung jawab ya. Ya, ini mitos atau fakta nih dok? Ya, fakta. Oh, mengerikan sekali. Kenapa bisa seperti, memang ada apa sih kandungan asbes sehingga akhirnya dia bisa ngefek ke parunya orang gitu? Jadi asbes itu ada kandungan partikel ya, dimana partikel itu ketika terhirup ke lewat pernafasan kita, itu akan masuk kemudian akan terjadi adanya suatu penyakit paru seperti itu, yang bisa menyebabkan adanya asbestosis. Selain itu juga bisa menyebabkan berkelanjut bisa jadi kanker paru maupun bisa jadi penyakit namanya mesotelioma. Kurang lebih kayak gitu. Jadi fakta. Jadi asbes itu bisa berpengaruh bagi kesehatan paru. Gitu. Oke. Maksudnya itu kayak hanya sebatas sebagai atap rumah aja, terus dia otomatis orangnya bakal berisiko, atau bisa jadi karena mungkin ya dok ya, kan di beberapa tempat di Indonesia ada yang dingin, ada yang panas gitu ya. Apakah ini berpengaruh pada suhu atau cuaca di tempat itu kayak, oh ini berisiko yang panas banget nih karena nanti dia akan terpapar sinar matahari terus nembus terus segala macam, beda dengan yang dingin gitu. Masa partikel-partikel yang asbes apa tadi dok? Asbestosis? Asbestosis itu dia akan berpengaruh dengan cuaca dan lain sebagainya nggak sih? Sebenarnya pada umumnya asbes ya. Asbes itu si debu asbesnya itu yang masuk, partikel-partikel itu masuk ke pernafasan. Sedangkan pernafasan imun kita itu tidak mampu untuk mengeluarkan partikel-partikel itu yang akhirnya terjadi ada pengendapan. Nah, pengendapan itulah yang akhirnya terjadi adanya penyakit paru yaitu asbestosis. Gitu. Itu kira-kira bisa berlangsung berapa lama sehingga orang itu mungkin akan berisiko mengalami kanker? Karena gini kan, rata-rata asbes yang digunakan untuk hunian itu kan pasti pemakaiannya nggak setahun 2 tahun ya dok ya. Itu pasti sudah
tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun gitu ya. Nah itu bisa berlangsung berapa lama atau kayak ya tergantung imun sistem orang-orang yang ada di rumah itu atau gimana? Ya, itu dua-duanya benar ya. Pertama, tergantung lamanya pemakaian asbes tersebut. Terus kedua, memang tergantung dari imunitas, seperti itu. Tapi yang jelas pasti akan terkena adalah pekerja yang bekerja di bidang asbes itu, seperti itu. Yang memang kena paparan langsung ya, paparan debu-debu asbes langsung, sehingga langsung masuk ke pernafasan. Akhirnya kan partikel-partikelnya itu ada di udara, kurang lebih seperti itu. Langsung masuk ke pernafasan, kurang lebih. Berarti ibarat kata kalau di rumah ada risiko tapi lebih kecil dibandingkan mungkin yang di pabriknya asbesnya langsung atau mungkin di toko materialnya kali ya dok ya. Nah, setuju. Yang memang harus dia pasti akan berhadapan karena kan terjadi gesekan-gesekan gitu kan ya antara si asbes lembar asbes satu dengan lembar asbes yang lainnya. Nah, ini harus diantisipasi kalaupun di rumah ada mungkin diminimalkan dengan pakaian plafon kali ya dok. Iya setuju. Gitu ya. Oke kita lanjut yang kedua dok. Kanker paru hanya terjadi pada perokok. Nah ini kan perokok ini ya selain membahayakan paru juga membahayakan dompet gitu ya. Itu kan selalu jadi indikasi bahwa perokok adalah orang yang rentan terkena kanker paru. Betul nggak sih kalau akhirnya kanker paru hanya terjadi pada perokok? Oke, pertanyaan yang sangat sering ditanya ya sebenarnya ya. Sebenarnya itu jawabannya kita semua udah tahu ya kalau itu mitos ya. Kan sekarang akhir-akhir ini orang-orang alhamdulillah sudah banyak tahu ya kalau seandainya perokok pasif pun juga bisa kena untuk terjadi kanker paru seperti itu. Memang orang-orang yang merokok itu resiko untuk lebih cepat dan lebih mudah untuk terkena kanker paru. Tapi perokok pasif pun mungkin seperti itu. Selain itu juga adanya keturunan atau genetik dari orang tua atau keluarga itu berpengaruh untuk terjadi kanker paru. Gitu. Kemudian penyakit-penyakit kronis lama atau seperti adanya riwayat TBC yang akhirnya menimbulkan adanya fibrosis paru. Jadi adanya kerusakan-kerusakan paru seperti itu ya, yang akhirnya menimbulkan adanya kanker paru juga bisa. Gitu. Kalau yang kayak genetik itu maksudnya kayak kalau emang kayak orang tuanya nih ya ada kanker paru, terus anaknya ini nggak ngerti nih maksudnya dia ngerokok atau nggak ngerokok, tetap ada risiko nggak sih? Ada risiko. Genetik kita kan nggak bisa hilangkan ya, itu memang turunan bawaan ya. Jadi kalaupun misalnya kayak ibunya misalnya ternyata ada riwayat nih, resiko ke anaknya pasti akan ada besar gitu. Persentasinya pasti ada, kurang lebih gitu. Serem juga ya dok. Berarti harus tahu nih riwayat anggota keluarganya kali ya? Nah betul. Memang rokok itu beresiko, tapi ada faktor-faktor lain juga yang mempertambah resiko itu. Nah ya ada risikonya, tapi bukan berarti kayak kalau dokter Anita enggak tuh gitu ya. Tetap ada faktor risikonya. Dan nggak tahu ya di luar rokok kan mungkin orang ada hal-hal lain yang tidak disebutkan. Jadi kayak mungkin ada underlying disease yang lain gitu ya sehingga jadi juga risiko gitu ya. Nah kalau kayak suami yang rokok terus di rumah menyebar kemana-mana, ada istrinya, ada anaknya masih kecil bayi, itu pengaruh juga nggak tuh? Sebenarnya pengaruh ya. Pengaruhnya juga selain untuk kanker paru, untuk penyakit lain. Bisa jadi bronkitis, bisa jadi penyakit PPOK. Bahkan si suaminya juga kan akhirnya ke depannya seperti itu. Yang paling merugikan itu kan sebenarnya kalau dia mau merusak badannya sendiri ya. Tapi kan yang paling sangat menyesatkan merusak keluarga seperti itu tadi. Istrinya, anaknya, seperti itu. Tuh dengerin ya para suami di luar sana. Sayanglah istri dan anak Anda dan keluarga Anda ya. Iya gitu betul. Ya. Jangan merokok, lebih baik duitnya ditabung buat healing bareng ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Orang yang memiliki asma harus menghindari olahraga. Nah olahraga itu kan sesuatu yang bikin kita lumayan ngos-ngosan ya, itu kan normal gitu ya. Apalagi kalau dia high intensity gitu. Nah kalau dipikir-pikir, aduh kayaknya orang asma nggak boleh deh olahraga. Nambah ngos-ngosan, nanti nambah sesek malahan. Betul nggak sih kalau orang asma itu jangan dulu dia olahraga? Gimana tuh dok? Oke, ini antara mitos dan fakta ya, tengah-tengahnya. 50-50 ya, gimana nih? Sebenarnya untuk apakah boleh olahraga? Boleh. Tapi olahraga yang seperti apa? Ah itu dia. Olahraga yang boleh adalah olahraga yang ringan. Sedangkan olahraga yang berat, yang tadi high intensity itu nggak boleh. Gitu. Karena olahraga, kecapean, memang stres itu kan memicu stres ya. Nah stres itu yang akhirnya memicu untuk asmanya kambuh. Gitu. Tapi orang asma boleh olahraganya yang ringan. Contohnya
yoga, berenang, seperti itu, jalan sehat, jalan keliling-keliling pagi, hirup udara segar gitu ya. Sama yang paling bagus sih saya rasa meditasi ya. Meditasi, latihan pernafasan, buang nafas, tarik nafas kayak gitu. Termasuk bagus, paling bagus. Inhale, Exhale, calming ya, seperti itu. Dan sebenarnya kan yang bisa mengukur kuat atau enggaknya tubuh si orang ini atau yang orang dengan asma ini kan mereka sendiri gitu ya dok ya, sehingga mereka bisa menentukan kira-kira olahraga apa yang pas. Jangan FOMO. Iya betul. Pinginnya malah olahraga prestasi kayak atlet, bisa berapa ya, bisa panjang urusannya dok ya. Ya, tapi baiknya kalau seandainya pasien dengan udah tahu terdiagnosis asma, kan biasanya ada obat rutin ya, obat inhalernya rutin. Sebaiknya sebelum sebelum olahraga, kalau udah tahu asma, penggunaan inhalernya dipakai. Gitu. Ya. Dan kalaupun olahraga, jangan lupa stok itu obatnya selalu ada. Jadi dibawa kemana-mana? Iya, jadi kalaupun ternyata terjadi adanya serangan, setidaknya kita sudah standby inhaler. Gitu. Selalu waspada. Selalu waspada ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Sering makan manis katanya bisa memicu bronkitis. Waduh dok, karena tuh makanan tuh yang manis-manis tuh banyak banget gitu ya. Dari A sampai Z itu secara visual itu sangat tempting gitu ya, menggoda banget gitu ya. Nah itu gimana? Betul nggak sih ada hubungan antara makanan manis dengan bronkitis? Selama ini mungkin kita mikirnya kayak gula aja gitu, atau gimana dok? Kalau untuk bronkitis disebabkan karena makan manis, saya rasa itu mitos ya. Tapi apakah seperti ini. Jadi makan manis itu bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah. Oh gitu. Jadi imunnya lebih gampang. Untuk kuman kan senang yang manis-manis, kurang lebih gitu. Jadi akhirnya kalau seandainya daya tahan tubuhnya rendah, imunnya juga jadi rendah, malah yang ada mudah untuk terjangkit adanya suatu penyakit. Termasuk adanya penyakit bronkitis kayak gitu. Tapi apakah gula makan manis bisa menyebabkan bronkitis? Itu menurut saya mitos ya. Mitos gitu ya dok ya. Dok, mumpung ngomongin makanan manis dan tema kita ini belum ngomongin kanker parunya sih. Tapi saya jadi kepikiran makanan manis itu katanya makanan manis itu adalah makanannya sel kanker. Iya kan? Maksudnya nggak ngerti ini mitos atau fakta yang sering kita dengar di masyarakat kita. Kalau bronkitis tidak gitu ya. Tapi kalau untuk kayak makanan manis, makanan sel kanker yang mungkin nanti akan kita bahas kanker paru itu ada hubungan nggak sih dok? Oke, kalau tadi balik lagi ya manis itu paling sukanya si kuman paling utama. Bakteri tuh paling seneng lah sama manis ya, gula utamanya. Nah, samanya kayak semut ya. Nah, kalau untuk kanker sendiri tadi sistemnya seperti adanya gula, daya tahan kita turun kan, terus kemudian bisa disebabkan karena kencing manis seperti itu, akhirnya mempermudah kita untuk tubuh kita melawan sel-sel kanker tersebut. Akhirnya imun yang rendah tersebut, akhirnya si kuman sel-sel itu yang harusnya fighting untuk membantu yang sehat untuk melawan yang sakit seperti itu, karena imun yang rendah jadi lebih gampang untuk terjadinya sel kanker, kurang lebih gitu. Secukupnya aja lah ya, makan yang manis memang untuk glukosanya, untuk energinya, jangan yang berlebihan. Meskipun visualnya enak, posting di media sosial juga enak. Gitu harus berhati-hati. Betul. Kita lanjut yang terakhir dok. Oke. Orang yang terinfeksi bakteri TB pasti sakit. Waduh, ini lagi lumayan ramai juga nih ngomongin TBC gitu ya. Sehingga orang kalau ngomongin, nggak ngerti nih TBC atau mungkin ada TB tulang yang lain lah, pokoknya TB gitu ya. Itu pasti akan menimbulkan gejala klinis sehingga mereka sadar bahwa mereka sakit atau gimana? Jadi itu jawabannya mitos ya. Berarti nggak selalu ngerasain sakit atau gimana? Enggak. Jadi untuk TBC sendiri itu kan saya jelasin dulu terkait penyebarannya ya. Jadi TBC itu kan ditularkan oleh bakteri ya. Bakteri itu Mycobacterium tuberculosis. Biasanya ditularkan oleh orang yang sakit, batuk. Nah, percikan batuknya itu si dropletnya itu kehirup gitu ke kita. Nah, tergantung daya tahan tubuh kita, imunitas. Ketika imunitas kita bagus, kehirup, kuman itu tetap kehirup, tapi namanya kondisi dorman atau kondisi di mana kuman itu tidur. Seperti itu. Jadi dia tidak menyebabkan penyakit gitu. Tapi somehow kalau suatu waktu tiba-tiba daya tahan kita tubuh rendah kayak tadi kondisinya kencing manis, alkoholik, terus habis itu misal kena HIV, itu kan imunnya
autoimun, yang penyakit-penyakit yang imunnya rendah. Itu kuman tuh senang. Balik lagi ya, akhirnya dia bangun. Nah ketika bangun, kita nggak tahu kapan kan, daya tahan tubuh kita yang tahu kuman itu bangun baru menginfeksi, kurang lebih gitu. Tapi ketika memang daya tahan tubuhnya sudah rendah, kayak tadi yang saya sebutin penyakit-penyakit tadi, lebih gampang baru terinfeksi gitu. Jadi kembali lagi, apakah daya tahan tubuhnya bagus ataukah daya tahan tubuhnya itu menurun seperti itu. Kalau menurun pasti gampang untuk terkena penyakit TBC. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, mau nggak mau si kumannya pasti masuk tapi tidur, kurang lebih gitu. Oke, atau dorman kita istilahnya. Betul. Berarti memang kalau udah tahu ada faktor risiko, entah mungkin gangguan metabolik dan lain sebagainya, harus kontrol, maksudnya kayak gula darahnya terkontrol dan lain sebagainya, terapi yang digunakan sehingga meminimalkan risiko gitu ya. Karena memang kadang-kadang orang nggak ngeh bahwa mereka sudah tertular TB, nah kembali lagi nih, imun sistemnya lagi bagus atau enggak gitu. Kalau pas lagi drop ya bisa langsung terserang gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Anita sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kanker paru ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya mencegah terjadinya kanker paru. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Anita Nur Karisma SPP Aifoka, dokter spesialis paru dari Ciputra Hospital Citra Raya. Oke dok, kanker paru. Kita mulai dari parunya dulu ya. Ini kan satu organ yang mungkin sering kita dengar, ya udahlah sesimpel untuk pernapasan aja gitu ya. Nah sebenarnya paru ini organ sebatas untuk pernapasan aja atau lebih dari itu, dan kalau ngomong faktor apa yang bisa menyebabkan paru sehat itu apa aja gitu dok? Oke, sebenarnya kalau kita secara general apa fungsi paru kali ya. Fungsi paru itu kan sebenarnya organ yang paling besar. Jadi organ paling besar di tubuh kita itu adalah paru-paru. Kayak gitu. Nah, paru ini bersifatnya sama vital, sama kayak jantung, sama kayak otak gitu. Ketika otak berhenti, meninggal. Iya. Ketika jantung berhenti, meninggal. Ketika paru berhenti, meninggal juga gitu. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya apa tadi pertanyaannya, maaf? Fungsi dari paru dan apa saja yang bisa membuat paru itu sehat atau mungkin tidak sehat. Kalau tidak sehat kayaknya jawaban pertama pasti ngerokok deh. Iya. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau fungsi paru itu yang tadi ya, sebenarnya utamanya adalah pertukaran oksigen ya. Oh iya. Ya, oksigen dan karbon dioksida ya. Betul. Kalau enggak kita nggak nafas nanti. Oke ya. Gitu. Serem dong dok. Iya, tapi kalau seandainya ditanya fungsi paru seperti apa yang sehat, yang jelas tidak ada keluhan penyakit paru. Artinya nafas baik, aman seperti itu, masih nafas sehat seperti itu, tidak ada gejala batuk seperti itu. Terus kemudian bila ternyata kalau batuk sesekali aja mungkin tersedak gitu ya, karena tubuh kita itu kan ada partikel asing, benda asing, masuk partikel-partikel asing yang masuk ke pernafasan itu kita punya respon batuk. Jadi otomatis itu normal seperti itu. Jadi kalau seandainya selama tidak ada gejala, ya kita anggap sebagai tidak ada keluhan sakit paru seperti itu ataupun pernafasan ya. Gitu. Dok, ini pertanyaan agak remeh banget, receh. Tapi saya kadang-kadang tuh sering bertanya sih dok. Kalau orang pilek, ya kan, kalau kita bernapas kan lewat hidung ya dok. Kalau orang pilek, misal hidungnya mampet, orang lewat mulut. Okay. Itu hubungannya dengan paru juga nggak sih? Ya, jadi gini. Pada dasarnya hidung dan mulut nanti dia akan bersatu kan lewat saluran pernafasan. Jadi walaupun salah satu akan tertutup, mau itu mulut maupun hidung, dia tetap akan masuk ke pernafasan seperti itu. Paling yang membedakan adalah proses penyaringan. Jadi kalau mulut kan nggak ada bulu-bulu ya, gitu. Ada gigi kan? Ada gigi. Kalau bulu kaku itu. Kalau hidung kan ada bulu. Nah tujuan itu untuk menyaring partikel-partikel itu masuk, jadi lebih kesaring sama bulu-bulu gitu. Iya. Jadi bedanya tetap bisa bernapas, tapi bedanya kalau di hidung ada bulu, kalau di mulut tidak ada bulu ya. Yang tugasnya untuk nyaring ya. Oke. Nah sekarang kondisi kanker paru. Tadi dokter sudah menyampaikan bahwa paru itu vital seperti
seperti otak, jantung dan lain sebagainya. Nah, ini ada kanker. Kanker ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang karena orang kepikirannya, aduh dok kalau udah divonis kanker itu udah kayak nggak bisa sembuh, udah desperado tingkat dewa deh gitu ya. Nah, kanker paru ini kondisinya seperti apa? Oke, jadi pengertiannya kanker paru dulu ya. Orang taunya kanker gitu. Iya. Ya kan? Terus Kantong udah kering parno taunya. aja gitu Iya kan. gitu. Sedangkan kalau kanker paru kan organnya paru ya, jelas organnya paru seperti itu. Nah, kanker itu adalah suatu pertumbuhan adanya sel yang abnormal dia. Yang harusnya pertumbuhannya normal, dia abnormal. Dia ada yang adanya kelainan seperti itu ya. Nah, sifatnya itu dia cepat. Agresif dia, pertumbuhannya cepat sehingga harusnya itu sel-sel sehat itu membantu untuk memerangi si termasuk imunitas Jahat-jahat ya. yang jahat itu, tapi dia pergerakan cepat. Akhirnya terjadilah adanya suatu pertumbuhan abnormal seperti itu. Akhirnya terbentuklah suatu kanker seperti itu. Nah, untuk kanker ini jelas ya, semua kanker sebenarnya ada yang jinak, ada yang ganas, tapi utamanya kalau untuk di paru biasanya ganas seperti itu. Nah, untuk menimbulkan adanya suatu keganasan di paru, karena penyakit paru itu adalah bentuknya sangat besar, organ paling besar, biasanya kalau ukurannya kecil, biasanya kita belum ada gejala. Rata-rata. Jadi biasanya ditemukannya ketika MCU. Terus jadi kayak accidental findings gitu. Jadi tidak sengaja. Ya kayak gitu. Oh ternyata ada nodul apa nih gitu. Ternyata pas dicek adalah kanker gitu. Jadi rata-rata baru nembuin ada gejala pas udah ada komplikasi lanjutan atau penyebaran. Seperti itu. Atau ternyata adanya masa ukuran tumornya yang besar. Sehingga menimbulkan mulai ada gejala tuh. Gitu. Tapi sebenarnya kayak kalau ya itu kalau orang MCU ya dok ya, kalau nggak MCU apa kabar gitu ya. Oke lah katakanlah mereka MCU, entah di toraks atau lain sebagainya ya. Kelihatan ada nodul atau benjolan. Entah itu kayak yang diameternya kecil, itu orang kayak satu orang dengan orang yang lainnya dengan diameter nodul yang sama itu bisa ngerasain gejala yang berbeda atau bisa sama atau gimana dok? Nah tadi balik lagi, kalau biasanya umumnya kecil itu tidak bergejala malah. Tidak bergejala, malah mereka baru ngerjain ada yang sesek, ada yang batuk darah kayak gejala-gejala kanker ya. Kayak gitu itu ditemukannya ketika si ukurannya sudah besar gitu. Makanya kadang-kadang rata-rata ketemunya ketika sudah stadium lanjut, stadium 4 biasanya seperti itu. Gitu Itu sih. stadium 4 pasti udah menimbulkan gejala klinis. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kan jangan sampai orang ini merasa ada keluhan gara-gara gejala klinisnya sudah muncul dan itu tusinya udah stadium lanjut. Makanya harus dari awal diperiksakan seperti apa. Nah, gimana cara periksanya dan gimana cara mengetahui bahwa ini menuju ke kanker paru nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara mencegah terjadinya kanker paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.id. Kita masih bersama dengan Dr. Anita Nur Harisma SPP AIVOKA, dokter spesialis paru dari Ciputra Hospital Citra Raya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, untuk menegakkan diagnosis bahwa orang ini tuh mengalami kanker paru itu apa yang dilakukan? Ataukah hanya sebatas, dok saya kok batuk-batuk, tuh saya kok sesek, dok saya kok gini-gini segala macam? Karena kan secara dilihat langsung kan pasti orang nggak kelihatan karena paru kan ada di dalam gitu dok. Untuk menegakkan diagnosis biasanya gimana? Oke, biasanya orang ada keluhan dulu ya datang. Utamanya gejala yang paling sering itu batuk lama biasanya. Batuknya lebih dari 2 minggu, 2-3 minggu gitu. Bisa ada dahak, bisa kering gitu. Terus abis itu biasanya ada batuk darah. Ada dijumpai batuk darah, terus ada penurunan berat badan biasanya juga disertai itu. Terus kemudian yang biasanya kita curigainya ke arah TB nih rata-rata. Nah, tapi kita harus tahu dulu faktor resikonya. Oh, pasiennya ngerokok. Oh, tanya ada riwayat kerjanya apa. Kena bahan-bahan kimia atau enggak. Paparannya gimana, pajanannya, apa kena polutan atau bahan-bahan zat-zat yang masuk ke pernafasan atau tidak seperti itu. Terus kemudian kita lihat faktor resiko keluarganya.
Kalau ternyata ada faktor resiko keluarga, baru kita lanjut ke pemeriksaan gitu. Biasanya kita sudah mencurigai satu kemungkinan apakah itu kanker, apakah itu TBC biasanya. Kan gejala hampir mirip-mirip lah ya kalau seperti itu. Terus kemudian kita ronsen. Setelah kita ronsen, kalau TB kan jelas, flek-flek kita kenalnya kalau TB betul, ya. Betul. Gitu, flek TB biasanya. Nah kalau kanker, dia bentuknya itu bulat gitu. Seperti adanya bulatan dan itu bentuknya ada di parenkim paru. Parenkim paru itu di jaringan parunya. Kurang lebih gitu di ronsen. Setelah itu selanjutnya kita bisa lakukan CT scan, disarankan CT scan-nya pakai kontras. Terus kemudian setelah kelihatan CT scan terbukti ini ada suatu kanker, baru kita diagnosis untuk lanjutan. Nah lanjutannya itu pertama kita bisa periksa dahak namanya dahak sitologi. Setelah itu bisa dilakukan bronkoskopi atau istilahnya kalau bronkoskopi orang susah kenalnya ya, endoskopi tapi untuk saluran pernafasan. Oh oke. Ya, tapi jadi diteropong tapi di bagian saluran pernafasan. Kalau endoskopi kan rata-rata pencernaan ya. Yes, betul. Gitu. Terus setelah itu bisa kita ambil jaringan biopsinya itu pada saat di bronkoskopi, bisa juga tergantung lokasi. Kalau tumornya itu dekat dinding dada, itu bisa kita pakai jarum. Kita ambil jaringannya terus kita lakukan biopsi buat tahu apakah itu sel kankernya apa, kurang lebih gitu. Untuk diagnosis awal ya, kalau kita yakin itu adalah kanker cancer gitu. Oh, berarti untuk menegakkan diagnosis kan tadi ada beberapa faktor risiko, Dok. Maksudnya faktor risiko itu berkaitan juga dengan mungkin ada nggak sih golongan atau orang-orang yang rentan gitu ya? Karena selama ini mungkin kayak hubungannya dengan perokok aja atau tadi ada beberapa kondisi yang lain jadi faktor risiko. Maksudnya ada nggak dengan kondisi-kondisi yang lain entah dari jenis kelamin kayak range usia atau riwayat kesehatan tertentu atau untuk orang-orang yang let's say udah pernah punya asma sebelumnya, dan mungkin kondisi-kondisi yang lain seperti itu tuh ada pengaruh juga nggak sih? Oke. Biasanya laki-laki paling banyak. Kenapa aku dong? Laki-laki, terus kemudian perokok jelas ya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti perempuan nggak ada, tapi presentasinya lebih banyak laki-laki gitu. Perokok lebih banyak dibanding non perokok, tapi perokok pasif pun banyak seperti itu. Terus riwayat TBC sebelumnya yang menyebabkan adanya kerusakan paru, kurang fibrosis gitu. Terus kemudian bisa juga asbes tadi. Seperti itu bisa nyebabin adanya kanker paru ataupun penyakit terutama genetik ya. Genetik seperti itu kurang lebih. Nah, untuk menuju akhirnya kan kadang-kadang ya kita nggak ngerti ya orang mau MCU atau enggak dengan faktor risiko atau kondisi-kondisi seperti itu kan. Orang kadang nggak ngeh ya bahwa mereka itu ada menuju ke kanker paru itu sendiri. Itu proses terbentuknya si kankernya itu atau dari awal nodulnya itu kan tadi dibilang sel kanker itu cepat gitu ya. Nah itu maksudnya cepat apa ya bahasanya bermutasinya terbentuknya atau dia menimbulkan manifestasi klinis berupa benjolan itu bisa cepat atau gimana? Nah itu dia, kita harus tahu jenis klasifikasi dari selnya dulu. Oh, jadi beda-beda ya? Iya, dari tadi yang kita sebutkan diagnostiknya itu kan kita udah lakukan banyak pemeriksaan nih sampai akhirnya nanti kita biopsi. Nah di biopsi itu nanti kelihatan tuh sel kankernya. Baru nanti dibagi dua lagi. Apakah kankernya itu selnya yang jenisnya NCLC atau kanker dengan small kecil ya, sel kecil gitu, atau yang besar kurang lebih, atau SCLC kita nyebutnya gitu. Nah dari situ nanti kita lihat progresnya. Ada yang memang agresif sekali, ada yang pertumbuhannya lambat gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau yang NCLC itu dibagi lagi 3 jenis kankernya. Ada yang adenokarsinoma, ada yang squamous, sama ada yang sel besar. Nah ini rata-rata paling banyak 85%. 85% kasus ini dia lambat, tapi kasusnya paling banyak gitu. Sedangkan kalau yang yang SCLC yang kecil dia agresif, 15% tapi lebih banyak. Agresif, lebih cepat, dan paling cepat untuk terjadinya mohon maaf ya hingga kematian itu adalah yang kecil, yang cepat NCLC. itu ya. Betul. Aduh, itu berarti kayak untuk yang kecil sama yang besar itu perbandingannya lumayan jauh ya, 15% sampai 85%. Yang 85% prevalensi lebih banyak tapi memang slow ya dia. Ya betul. Nah, apa ya bahasanya? Kenapa akhirnya ada orang yang 15%, ada yang 85%? Itu kayak ya tergantung serandomnya si sel kankernya atau gimana? Ya tergantung mutasinya. Nanti ada lagi pemeriksaan mutasi gen. Nah dari situ nanti kita baru tahu
gitu. Berarti pemeriksaan mutasi gen ini satu, ibarat kata kayak satu paket pemeriksaan bahwa untuk mendiagnosis ini kanker paru atau enggak atau gimana? Jadi untuk menuju kita melakukan terapi itu memang tahapnya panjang. Jadi kalau seandainya nih ada orang yang memang kena cancer, kok lama banget saya nggak diobatin kemo gitu ya. Memang prosesnya panjang karena kan memang harus dari diagnosis awal hingga beberapa pemeriksaan hingga genetik hingga kita menentukan apakah memang pasien ini layak atau tidak untuk kita lakukan tata laksana lebih lanjut kayak gitu. Jadi prosesnya memang lama, pemeriksaan pun lama seperti itu. Kan tadi banyak banget yang kita periksain ya, betul. Kayak gitu dari awal datang nih kita ronsen, ternyata terbukti kita CT scan bisa kita lakukan periksa dahak, atau misalnya ternyata tadi memang jaringan tumornya ada di dekat dinding dada kita bisa tusuk jaringan kayak gitu. Terus kemudian pokoknya dari semua itu kita biopsi dapat sampelnya itu, jenis selnya ketahuan, selnya itu kita lihat mutasinya apa, habis itu baru kita tentukan terapinya bagaimana. Jadi selnya itu yang menentukan terapi. Gitu. Okay. Layak atau tidak layak tadi itu penting dong. Saya layak atau tidak layak itu berdasarkan apa? Maksudnya stagingnya, stadiumnya atau gimana? Jadi ya tadi biasanya kalau ada tahap juga terapi itu. Jadi kalau tahap 1 sampai stadium 1, stadium 2 itu biasanya dibedah, lakukan pembedahan. Tahap ya? Iya gitu. Tahap 3 itu ada yang memang masih bisa dibedah, ada yang memang akhirnya kita lakukan bisa kemo, bisa radiasi seperti itu. Tahap 4 itu sudah harus kemo kurang lebih. Tujuannya untuk tidak membuat sel-sel kanker ini dia makin besar. Gitu. Dan untuk menekan si sel-sel itu jadi mati sebagian gitu. Jadi menghambat proses pertumbuhan selnya dan menghancurkan sel-sel yang sudah ada. Kurang lebih tujuannya untuk itu. Tujuannya itu. Sama tadi dok, biopsi. Orang tuh nggak tahu ya, sering juga di dokter kayak, dok biopsi bukannya nanti malah tambah nyebar dok. Kan ada pemikiran gitu, itu gimana dok? Biopsi itu sebenarnya cuman ngambil sebagian jaringan yang tujuannya hanya untuk melihat selnya. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya dok ini nanti takut menyebar, enggak, malah seandainya kita malah makin tahu sebenarnya jenisnya apa dan tujuannya itu malah untuk mengarah ke terapi. Gitu. Ya, pasti dokter sudah punya tata laksana lah ya gitu, nggak mungkin melakukan sesuatu yang bisa membahayakan pasien. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, cegah terjadinya kanker paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, silakan di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anita Nur Karisma SPPA Evoka, dokter spesialis paru dari Ciputra Hospital Citra Raya. Oke dok. Kalau akhirnya nih ya, orang kan kadang-kadang di awal-awal stadium kan mereka nggak ada rasa sama sekali gejala klinis yang dirasakan. Enak kalau ada keluhan ya, maksudnya mereka langsung periksa. Masalahnya adalah di stage-stage awal itu tidak ada gejala klinis yang mereka rasakan sehingga akhirnya mereka nggak tahu ngapa-ngapain. Ditambah atau diperparah bahwa mereka tidak ada annual MCU gitu ya, sehingga akhirnya mereka nggak ngerasain apa-apa. Nah, kalaupun in the end of the day-nya mereka masuk ke stadium lanjut dan terjadi pembiaran karena sudah masuk stadium lanjut itu dan berlangsung, karena pasti kronik kan dok gitu ya. Nah itu tuh kayak ada nggak sih komplikasi, karena gini, paru-paru kan tadi dibilang vital banget kayak jantung, kayak otak gitu. Nah akhirnya ketika sudah masuk stadium lanjut itu, apakah ketika nanti diperiksa sama dokter, oh ini cuma menyerang paru aja kok, tapi mungkin dia udah metastasis, udah nyebar kemana-mana, itu gimana? Oke, memang untuk gejala yang tadi kalau ukuran kecil memang tidak ada gejala kan. Memang paru itu saking besarnya, kalau kita bentang ya kayak lapangan bola katanya. Hah? Enggak. Python. Terus habis itu, jadi memang ukuran kecil itu memang tidak ada gejala seperti itu. Tapi ketika sudah besar baru, karena ukurannya besar, jadi baru menimbulkan gejala seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya sudah ada komplikasi seperti misalnya ada efusi pleura atau adanya penumpukan cairan, itu juga mulai ada menimbulkan gejala tuh.
ada sesak, mulai sesak kan karena sudah paru-parunya istilahnya sekarang tuh kayak paru-paru tenggelam gitu loh, tenggelam. Jadi dia akan mulai nimbul gejala. Tapi paru-parunya kerendam gitu. Iya, kerendam betul. Nah, seperti itu sudah masuk ke arah metastasis atau penyebaran sebenarnya. Terus bisa juga penyebarannya ke hati ataupun ke otak, atau juga bisa ke tulang. Jadi paling sering itu adalah penyebaran ke kelenjar getah bening ya, terus kemudian ke hati, ke cairan juga, ke efusi ke paru-paru di luar paru, terus kemudian dan otak serta tulang. Itu paling banyak. Itu penyebaran itu metastasis itu tergantung pada berapa lamanya, stadiumnya atau keganasan sel kankernya atau gimana? Tergantung dari keganasan sel kanker termasuk imunitasnya. Kalau imunitasnya makin turun, sel kankernya juga ganas, dia penyebarannya juga akan semakin cepat. Dan penyebarannya tuh terkadang nggak cuma satu tempat, bisa di banyak tempat. Bisa langsung di semuanya tadi. Di tulang iya, di hati iya, atau liver ya. Seperti itu, di otak itu bisa langsung seperti itu. Gejalanya yang terjadi adalah sesuai dengan organnya. Contoh kalau di kepala bisa jadi udah mulai mata nih sudah mulai terganggu seperti itu, atau misalnya kok udah mulai pusing atau mulai penurunan kesadaran biasanya gitu. Terus habis itu kalau efusi sudah mulai timbul sesak, ngos-ngosan, gampang capek, pokoknya sudah menimbulkan ada gejala paru yang berlebih gitu ya, sesak banget gitu. Terus kalau seandainya fungsi hati biasanya seperti itu agak sulit ketahuan sih, harus di USG tetap ya, termasuk tulang juga harus difoto biar ketahuan sebenarnya apakah sudah penyebaran. Tapi kalau antara liver dan tulang memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan, tapi paling jelas kalau adanya efusi pleura, terus kemudian otak itu ada gejala, kelenjar juga masih ada gejala kan teraba gitu ya, kurang lebih. Serem juga ya kalau udah nyebar kemana-mana ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa, kita akan coba bacakan ya dari Bu Lydia. Dokter nggak usah nengok, nanti tenglek dok. Saya aja baca ya. Oke, dok, ayah saya terkena penyakit paru akibat merokok dan sekarang diharuskan untuk dioperasi. Penyakit parunya apa ya? Ini belum tahu nih. Seperti apakah tingkat keberhasilan untuk operasi paru dok? Apakah setelah itu bisa sembuh total? Penyakit paru PPOK kali ya dok ya? Nggak tahu deh apa. Mungkin parunya bermasalah dan dioperasi. Atau kanker jangan-jangan kalau udah operasi dok? Atau gimana? Oke. Jadi pasiennya sudah pasti terdiagnosa kanker bapaknya? Ini sih katanya penyakit paru. Penyakit paru akibat merokok. Oke. Dan sekarang dia disarankan sama dokternya buat operasi. Oke. Terus operasi paru itu keberhasilannya tinggi atau enggak? Oke. Sebenarnya pertanyaan saya berikutnya adalah apakah sempat ada parunya kolaps, jadi kayak ke arah kempes gitu? Kalau kemungkinan paru-parunya itu kempes, misalnya kempes, kita nyebutnya pneumotorak namanya. Paru-parunya kempes? Ya, jadi terjadi ada kebocoran, paru-parunya kempes, kita istilahnya tuh ya operasi, tapi operasinya masuk minor ya, nggak masuk ke ruang operasi. Ada juga sebagian yang memang tersedia ada ruang tindakan operasi juga ada. Itu kita pasang selang, tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, seperti itu. Nah, penyebabnya itu banyak kalau untuk pneumotorak ya, bisa karena PPOK karena merokok tadi, bisa karena adanya TB paru, bisa penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya pasien tuh biasanya umpamanya tuh kayak batuk keras, terus mengedan, akhirnya paru-parunya tuh tekanan intratoraknya, tekanan paru-parunya tuh tinggi, akhirnya paru-parunya kempes, pecah gitu ya. Nah, mau nggak mau udaranya terperangkap di situ, itu harus kita keluarkan gitu. Tapi kalau memang karena cancer, kalau memang itu masih stadium 1, stadium 2, ataupun masih stadium 3 tapi yang 3 awal, kalau memang disarankan oleh, pasti kan dokter menyarankan yang terbaik ya. Misalnya dokter menyarankan untuk dioperasi, saran saya tetap lakukan operasi. Karena tujuannya adalah untuk mengambil si kansernya gitu. Mumpung masih bisa dioperasi dan diangkat, ya apa salahnya gitu. Daripada nanti ada di situ selnya makin ganas, makin menyebar, makin luas gitu. Yang kadang-kadang tuh yang sangat disayangkan ketika sudah parah baru berobat. Nah, itu dia ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lydia dan semoga ayahnya cepat sembuh dan harus segera konsultasi ke dokter ya. Terima kasih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cegah terjadinya kanker paru. Masih bersama dengan Dr. Anita Nur Harisma SPP FOK, dokter spesialis paru dari Ciputra Hospital Citra Raya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Halo, dengan siapa di mana? Ibu Aciu di Lampung. Ibu siapa, Bu? Iya. Dengan Ibu Aciu di Lampung. Oh, Ibu Aciu di Lampung. Wah, Lampung semua nih hari ini. Iya, mau nanya. Oh, iya. Gimana Bu Aciu, mau tanya apa ke Dokter Anita, silakan. Ini Bu Dokter, saya tahun 2015 saya diagnosa paru-paru saya itu ada nodul, benjolan. Sebelah kanan saya ada satu agak gede 1 cm, dan sebelah kiri ada berapa 4-5 benjolan gitu. Jadi saya udah di CT scan itu karena ketahuannya dari CT scan, bukan ronsen, CT scan. Iya. CT scan torak bukan CT scan itu yang pakai cair yang pakai kimia itu ketahuan gitu. CT scan torak kontras. Mau diambil itu Biopsi. Di biopsi ya, tapi nggak bisa karena ditusuk karena saya udah tua, 70 waktu itu 70. Tadi mau dibedah sama dokter, tapi kata dokternya nggak bisa ibu, nanti tidur selamanya di meja operasi. Jadi sampai sekarang nggak bisa diapa-apain tuh Bu Dokter, gimana ya? Oke. Sering sakit dada saya ini. Oke. Sekarang kalau boleh tahu, Ibu keluhan ya, Bu Aciu? Oke. Sekarang kalau boleh tahu usianya berapa, Bu? Bu Aciu. Halo Bu Aciu. Itu gimana? Oh, usia berapa sekarang, Bu? Ya, 72. 72. Oh, berarti dulu didiagnosisnya usia 62 ya, karena 10 tahun yang lalu ya? Iya. Ah, iya. Mm-mm. Ada lagi dok? Saya Oke. tanyakan. Terus sekarang yang paling sering dikeluhkan apa, Bu? Gimana Bu? Sekarang yang paling sering dikeluhkan apa, Bu? Sakit di dada ini Bu. Teman udah jantung udah diperiksa, udah CT scan juga jantung dengan EKG. itu nggak ada sumbatan. Jadi kata dokter jantung mungkin paru-paru ibu yang sakit katanya gitu. Di paru-parunya ada Yang dari cairan, paru-paru Bu. benjolannya itu keling sakit katanya. Oke. Di paru-parunya Bu Aciu ada cairan? Sepertinya nggak ada ya. Oke. Cuman benjolan aja. Mm-mm. Jadi pertanyaan Bu Aciu, apa tata laksana selanjutnya ya? Seharusnya apa yang harus dilakukan? Saya ini kena kanker paru-paru ya Bu Dokter ya, karena ada benjolannya Oke. itu. Selain itu di leher apa ada, Bu? Ya, Di leher apa ada benjolan-benjolan juga? nggak ada Bu. Oke. Tapi sudah berobat, Mabuk. dibilang katanya nodul-nodulnya ke arah kanker ya? Nah, Ini udah oke. Sepertinya sinyalnya terganggu nih ya, Bu Aciu ya. Tapi sedikit banyak sudah dapat infonya ya dok ya. Oke, terima kasih Bu Aciu yang ada di Lampung. Nah, kita akan coba jawab gimana nih dok. Oke. Yang terputus tadi sinyal mungkin ya. Oke, saya tangkap dulu ya. Jadi Bu Aciu ini usianya 72 ya. Pada saat 62 tahun berarti katanya ditemukan adanya suatu nodul ya kurang lebih. Karena 1 cm yang kiri itu ada 4 atau 5 Ya, kecil. tapi katanya di CT scan, bukan dari ronsen ya. Berarti penemuannya itu sudah advance. Oh, iya. confirm berarti ya. Bukan, maksud saya harusnya kan rata-rata kita temukan dari 2 dimensi dulu ya, dari ronsen. Setelah itu baru kita lanjutnya ke CT scan. Kalau langsung ke CT scan berarti ya sudah jelas nodulnya sudah makin kelihatan, kurang lebih gitu. Terus untuk pemeriksaan biopsi ternyata tidak bisa ya. Sebenarnya untuk usia ibu yang kita takutnya miss ya. Apakah 72 itu adalah usia pada saat yang sebelumnya sekarang jadi 82 ataukah malah kebalikan yang memang 62 tahun sekarang 72 gitu. Nah, sebenarnya untuk usia 62 itu masih
aman untuk dilakukan biopsi, masih bisa. Tapi untuk operasi kalau saya bilang tidak bisa karena tadi tergantung dari stadiumnya. Kalau dokternya tidak bisa dianggap, Bu nggak bisa ini dioperasi, kemungkinan tumornya itu sudah masuk ke stadium 3 yang lanjut atau sudah masuk ke stadium 4. Kurang lebih seperti itu. Terus gimana dok, saya ada keluhan masih nyeri kayak gitu ya. Terus tindakan lanjutnya gimana? Kalau memang ternyata di usia yang sekarang karena faktor usianya memang tidak bisa untuk dilakukan tindakan, artinya risknya lebih tinggi dibanding benefit kayak gitu ya. Saran saya ada baiknya untuk memeriksakan kembali ke dokter spesialisnya yang ada di Lampung atau yang terdekat, terus kemudian diperiksa ulang untuk pengobatan nyerinya. Kan nyeri kan, simptom secara simptomatis, ada keluhan batuk diobatin, nyeri diobatin, seperti sesak juga diobatin, seperti itu, sambil di ronsen evaluasi. Takutnya ukurannya makin membesar. Karena itu kan 10 tahun yang lalu ya. Betul. Sedangkan kalau untuk cancer biasanya 3-6 bulan tuh sebaiknya sudah di ronsen evaluasi. Dan biasanya orang-orang yang sudah kemoterapi pun, sudah selesai kemoterapi ya, itu baiknya 3-6 bulan, utamanya itu harus diperiksa ulang CT scan. Jadi memang terus dipantau karena namanya keganasan, selnya itu kan ganas sekali ya, abnormal. Jadi dia terus saja bisa muncul adanya kekambuhan seperti itu. Bahkan cancer pun bisa kambuh. Gitu. Jadi ada baiknya kita lihat ronsen. Jangan-jangan saya bukannya mendoakan ya, tapi maksudnya takutnya ketika di ronsen ulang ternyata ukuran nodul ini makin membesar. Seperti itu. Nah, kalau ternyata memang banyak hal yang ternyata nggak bisa nih dok dilakukan biopsi gitu. Misalnya contohnya memang usia yang sudah tua, resikonya lebih berat, misalnya ternyata adanya faktor perdarahan ketika harus dibiopsi malah nanti terjadi perdarahan hebat gitu ya, faktor perdarahan ataupun penyakit-penyakit lain yang tidak bisa untuk dilakukan tindakan itu. Ya saran saya dicari pemeriksaan lewat darah. Jadi pemeriksaan darah diperiksa untuk kemungkinan adanya keganasan. Apakah memang terbukti adanya suatu keganasan? Kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Acio yang ada di Lampung dan semoga ada titik terang ya dok ya untuk periksa lagi untuk mengetahui seperti apa supaya keluhannya bisa mereda. Karena sudah dari 10 tahun yang lalu ada benjolan atau nodul dan semoga ini bisa teratasi dengan baik. Nanti bisa langsung periksa ke dokter paru ya dok ya untuk tahu kondisinya seperti apa. Terima kasih Bu Acio dan semoga sehat selalu. Oke dok, itu tadi pertanyaan Bu Acio juga menutup perjumpaan kita hari ini dok. Terima kasih. Semoga ini menjadi insight untuk kita semuanya untuk menjaga kesehatan paru kita. Bagi yang merokok semoga mendapat hidayah untuk segera berhenti merokok karena harus menyayangi diri sendiri dan juga orang-orang dari sekitar, itu yang paling penting ya. Oke, terima kasih Dokter Anita. Terima kasih. Terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Ciputra Hospital Citra Raya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anita, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Madla Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan paru Anda supaya nggak mengalami kanker paru. Sampai jumpa.